Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Raswara dengan NIM 11121210098. Dan saya dengan Putra Wijaya dengan NIM 11121210086. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai hukum administrasi negara dengan dosen pengampu Pak Edi Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum administrasi negara. Merupakan upaya yang dilakukan pemerintahan dan negara untuk melindungi semua orang dengan sejumlah peraturan yang ada. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap HAM di Indonesia. Dalam konteks hukum administrasi negara, perlindungan hukum merupakan konsep yang memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan berakuntabel. Yaitu yang pertama, perlindungan hukum terhadap warga negara. Yang kedua, akses keadilan dan kepastian hukum. Yang ketiga, pengawasan dan akuntabilitas. Dan yang keempat, penegakan hukum terhadap penyelewengan kekuasaan. Perlindungan hukum administrasi negara. Kedudukan hukum pemerintah. Yang pertama, sebagai wakil dan adab hukum politik. Yang kedua, sebagai pejabat dari jabatan pemerintahan. Penegakan hukum administrasi negara ada dua macam. Yang pertama yaitu preventif atau pengawasan, dan yang kedua ada represif, yaitu penerimaan sanksi. Menurut para ahli ada 4 unsur di dalam penegakan hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Sanksi hukum administrasi negara ada 2, yaitu tanpa adanya perantara hakim yang langsung antara negara dengan masyarakat. Yang kedua, diberikan sanksi hukum sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Saya akan menjelaskan tentang legal drafting. Dalam konteks hukum administrasi negara, legal drafting merujuk pada proses-proses penyusunan dokumen hukum-hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan mencakup penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen hukum administratif lainnya. Beberapa aspek yang penting dalam legal drafting menurut hukum administrasi negara melibatkan prinsip-prinsip dan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan hukum. Legal drafting dalam hukum administrasi negara harus memastikan kepatuhan konstitusi, undang-undang dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, jelas tegas. Klausa-klausa dan frasa-frasa dalam dokumen hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. Yang ketiga, prinsip kepastian hukum. Legal drafting harus menciptakan kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa teks dapat diartikan dengan jelas dan dapat memberikan petunjuk yang cukup tentang cara melaksanakannya. Yang keempat, ruang lingkup dan tujuan yang jelas. Dokumen hukum harus menentukan ruang lingkup dan tujuannya dengan jelas. Ini membantu dalam menghindari interpretasi yang ambigu dan memastikan bahwa aturan yang diusulkan atau disahkan sesuai dengan kebijakan publik. Yang kelima, aspek partisipatif dalam konteks hukum administrasi yang demokratis. Legal drafting mungkin melibatkan proses partisipatif yang melibatkan berbagai pihak seperti stakeholder, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Yang keenam, pemahaman terhadap proses administratif. Legal drafting harus memperhitungkan proses administratif yang terlibat dalam pelaksanaan aturan. Ini mencakup prosedur pelaksanaan, kewenangan administratif, dan aspek-aspek lain yang relevan dengan tata kelola pemerintahan. Yang ketujuh, evaluasi dan peninjauan rutin. Dokumen hukum administratif dapat mengalami perubahan seiring waktu. Oleh karena itu, proses legal drafting juga mencakup evaluasi dan peninjauan rutin untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap relevan dan efektif. Selanjutnya, pengawasan dan peradilan administrasi negara. Yang pertama, pengawasan dan peradilan administrasi negara merupakan 2 elemen yang dirancang untuk mengontrol kegiatan pemerintahan dan demi kepatuhan hukum terhadap lembaga administratif. Yang kedua, dasar hukum.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatur prinsip administrasi negara terhadap akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta pencegahan korupsi. Yang ketiga, contoh terkait pengawasan. Uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pengawasan dilakukan dengan uji materi terhadap peraturan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Jika peraturan tersebut tidak memenuhi kesesuaian UUD 1945, maka dapat dinyatakan tidak sah. Yang keempat, proses hukum. Yang pertama ada gugatan ke PT UN, kedua persidangan ke PT UN, dan ketiga putusan PT UN. Dampak keputusan PT UN memberikan dampak positif terhadap korban dan bisa memenangi gugatan. Sekian presentasi materi hukum administrasi negara dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.